Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di perbaikan mesin dan otomotif. Oke, pagi ini Papi mau ngecek mobil Kote dengan keluhan RPM-nya tidak normal ya teman-teman ya. Jadi RPM-nya ini naik sampai 2000 lebih untuk bagian RPM-nya. Jadi buat teman-teman semua yang baru hadir, jangan lupa subscribe, kemudian like. Mudah-mudahan ilmu yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut, kita hidupkan dulu mobilnya. Oke, untuk RPM-nya di atas 2000 ya. Untuk RPM-nya di atas 2000 ngayun. Kemudian kita cek dulu untuk bagian throttle bodinya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu untuk bagian throttle bodinya. Oke, untuk penyakitnya biasanya di bagian idle speed sensor ya teman-teman, atau stepper motor. Nah, untuk di idle speed sensornya ada di bagian bawah sini ya. Jadi untuk soketnya masih terpasang. Coba nanti kita buka dulu untuk bagian penutup pada throttle bodinya ya, pada saringan udaranya. Oke sahabat semua, untuk bagian throttle bodinya ya. Jadi kita coba nanti kita tutup ini ya. Kita hidupkan dulu ke sini. Oke, untuk bagian throttle bodinya nanti kita coba buka ya. Untuk permasalahannya di bagian stepper motor, nanti kita buka, kita cek untuk bagian teflon untuk stepper motornya atau idle speed sensornya. Oke teman-teman, kita coba buka dari sininya aja ya. Kita lepas untuk bagian stepper motornya atau idle speed controlnya ya. Ini agak lumayan panas, jadi kita buka untuk bagian obeng plusnya. Jadi kita cek. Oke, ini sudah terlepas ya. Biasanya teman-teman untuk kerusakannya bisa stepper motornya yang stuck atau rusak. Kemudian untuk bagian ujungnya sini sudah habis ya. Jadi tidak menutup rata pada rumahan atau pada sininya. Ini udah kotor banget nih. Sebenarnya harusnya dibongkar ya. Karena berhubung waktunya sudah sore, katanya kita buka dulu ininya. Oke, kita coba tes. Kita pasang dulu ya. Kita coba kontak on dan off ya. Kontak on, off, on, off. Oke, untuk pergerakan on off-nya dia mau bergerak maju mundur ya. Apabila stepper motor kayak Avanza atau Xenia, dia kalau tidak ditahan ininya, ini bisa bubar ya, bisa lepas. Paling nanti kita bersihkan, kemudian kita setil untuk bagian ujungnya ya. Kemudian kita mal pada rumahannya. Oke, kita coba
kita bersihkan, kita setel dulu untuk bagian stepper motornya. Untuk bagian throttle body sudah dibersihkan dan bagian lubang stepper motornya ya. Jadi kita perbaikin untuk ininya, namanya apa, ISC-nya. Nah, untuk ISC-nya seperti ini ya. Jadi papi nanti mau kasih steel untuk bagian ujungnya seperti ujungnya ini, nanti kita mah langsung di bagian lubang stepper motornya. Oke teman-teman, lanjut kita steel. Untuk hasilnya seperti ini ya. Ini agak setengah bulat untuk bagian ujungnya. Setelah itu kita mal bagian ujung ini pada rumahan ini teman-teman ya. Dengan cara kita pasangkan untuk bagian soket, kemudian kita tempel. Setelah tempel kita kontakkan on off ya. Jadi nanti kita pasang dulu untuk bagian soketnya. Oke, setelah terpasang seperti ini ya, kita dorong pakai tangan, kemudian kita kontak on dan kontak off ya. 2 kali saja teman-teman ya. Setelah itu kita cabut lagi. Oke teman-teman, untuk hasilnya bisa kita lihat ya setelah di on off. Jadi nanti ujungnya seperti ini ya. Nah, kenapa seperti ini ujungnya tidak rapi teman-teman? Jadi untuk ujung ini sebagai gambaran ya. Nah, ini ada throttle yang sudah dicopot. Jadi ujung yang ini teman-teman, ini akan menutup pada lubang yang ada dalam sini. Jadi tujuannya on off dia agar bergerak maju dan bisa bergerak mundur seperti itu. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk hasilnya. Oke, nanti kita tunggu kering. Setelah kering kita pasang untuk di bagian mobil, kita tes RPM nya normal lagi atau tidak. Oke teman-teman, kita lanjut, kita jemur dulu untuk stepper motornya. Oke teman-teman, untuk hasilnya sudah kering ya. Jadi untuk bagian plastik steelnya sudah kering, coba kita pasang dan kita coba hidupkan. Oke, kita pasang dulu untuk bagian stepper motornya atau ISC-nya ya. Untuk bagian ISC-nya sudah terpasang ya teman-teman ya. Jadi untuk soketnya sudah terpasang, kemudian kita pasang untuk bagian air cleaner. Setelah itu kita coba hidupkan. Oke, lanjut teman-teman ya. Semangat pagi bosku. Untuk air cleaner atau penutup air cleanernya sudah kita pasang ya. Setelah ini kita coba hidupkan untuk mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu mati dulu ya untuk bagian lampu cek mesinnya. Oke teman-teman, untuk RPM-nya sudah 1000 ya. Jadi ini untuk keadaan pagi biasanya dia agak naik untuk bagian RPM-nya ya. Setelah sedikit panas biasanya turun seperti itu. Kita tunggu dulu untuk turunnya RPM, turun di berapa RPM seperti itu. Nanti kalau misalnya kebesaran kita setel, kalau kecilan juga kita setel untuk bagian RPM-nya ya. Setelah ini kita coba hidupkan untuk mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu mati dulu ya untuk bagian lampu cek mesinnya. Oke teman-teman, untuk RPM-nya sudah 1000 ya. Jadi ini untuk keadaan pagi biasanya dia agak naik untuk bagian RPM-nya ya. Setelah sedikit panas biasanya turun seperti itu. Kita tunggu dulu untuk turunnya RPM, turun di berapa RPM seperti itu. Nanti kalau misalnya kebesaran kita setel, kalau kecilan juga kita setel untuk bagian RPM-nya ya. Oke teman-teman, kita lanjut setel. Untuk alatnya kita menggunakan Stabimin ya, atau obeng min pendek. Karena apa? Kalau dia panjang dia tidak masuk ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat dulu untuk RPM yang tadi ya. RPM yang tadi di sini 1000 ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan untuk obengnya, kemudian kita cari selahnya. Di sini dia menggunakan obeng min ya. Jadi kita putar ke kanan untuk memperkecil pada RPM-nya.
naik kilo. Untuk RPM-nya agak sedikit turun di 900 ya. Kita gunakan 800, 750 sampai 800 RPM. Ya, seperti itu saja info dari Papi Kembar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi untuk atau menghasilkan RPM dari 2000 begitu caranya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya dan dukungannya. Sampai ketemu lagi di video Papi Kembar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap cos. Nih sudah turun 800.